Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi, pertemuan 6. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari korupsi. Korupsi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, corrups, ya. Arti katanya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian dari pengertian, korup itu artinya busuk, suka menerima uang, suap sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan juga sebagainya. Sedangkan korupsi artinya perbuatan busuk atau perbuatannya ya, seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Korup itu sifatnya, korupsi itu perbuatannya. Sedangkan koruptor adalah orang yang melakukan tindakan korupsi. Yang menyangkut perbuatan korupsi diantaranya adalah sesuatu yang sifatnya amoral, ya, tidak bermoral, kemudian sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian sogok, ya, pihak subnya, menyangkut faktor ekonomi dan juga politik, dan menempatkan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya, atau biasa kita kenal dengan nepotisme. Kemudian bentuk-bentuk dari korupsi yang pertama, di sini kita akan melihat beberapa hal, yaitu kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, jual beli jabatan misalnya, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau tender, ya, misalkan tender pembuatan jalan ataupun yang lainnya, dan juga ada yang namanya gratifikasi. Sedangkan faktor penyebab dari korupsi diantaranya adalah faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri. Kemudian faktor eksternal itu penyebab korupsi yang terjadi karena sebab-sebab dari luar. Nah, beberapa pendapat tentang faktor penyebab korupsi di sini adalah yang pertama, ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik masih mendewakan materi, maka bisa memaksa terjadi permainan uang dan korupsi. Ya, jadi kalau materialistik, maka juga bisa memicu korupsi. Kemudian korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Sekarang banyak orang berpendapat misalkan bahwa orang yang kaya itu pasti bahagia gitu. Orang yang kaya pasti bisa tenang hidupnya, padahal sudah banyak contoh kebalikannya misalnya. Kalau cara pandang ini tetap dipakai, maka korupsi akan sulit untuk dihilangkan. Makin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, makin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Nah, ini nanti kita cari tahu seperti apa bentuk penyadaran yang tepat, ya. Jadi kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang buat bagi mereka itu artinya segala-galanya. Ini adalah suatu cara pandang yang salah. Kemudian pendapat yang mengarah pada faktor eksternal adalah dari pengaruh lingkungan luar adalah kurang keteladanan dan pemimpinan elit bangsa. Jadi dari pemimpin-pemimpin bangsanya itu sendiri kurang memberi keteladanan. Contohnya DPR-nya mungkin, ya, atau orang-orang yang memangku jabatan itu banyak yang tersandung oleh kasus korupsi, tidak bisa memberikan keteladanan. Kemudian yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Ya, mungkin dari segi gaji masih kecil, tapi mungkin tunjangannya banyak. Kemudian yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, khususnya untuk terkait dengan korupsi. Rendahnya integritas dan profesionalisme, ya, kurang profesional. Dan yang 5, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Kemudian kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan juga etika. Ya, ini adalah faktor dari penyebab terjadinya korupsi. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal di sini ada faktor politik, faktor hukum,
faktor ekonomi dan juga birokrasi, lalu faktor transnasional. Masalahnya di sini yang pertama dari segi sistem, aturan atau undang-undangnya belum ada. Kemudian organisasi dari segi keadilan dan juga dari segi politik di sini menuntut terjadinya adanya penegakan hukum baik secara organisasi, personal, undang-undang ataupun secara kompetensi. Nah, dari segi sosial masyarakat ternyata juga mendukung adanya permisivisme. Ya, permisivisme maksudnya ya udah, misalkan ketika kita ditilang di jalan karena kita nggak mau ribet, kita mendukung budaya korupsi, yaitu dengan menyogok misalnya. Itu juga termasuk permisivisme atau perilaku dan budaya dan juga kurangnya panutan dan juga integritas. Dari segi kebangsaan, nasionalismenya kurang, kemudian kepribadian dan juga jati dirinya cukup bermasalah. Nah, bentuk korupsi yang pertama adalah kerugian uang negara, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, ya. Jadi hanya untuk tujuan memperkaya sendiri, kemudian menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan ataupun sarana, yaitu sarana prasarana, misalnya mobil dinas untuk keperluan pribadi dan lain sebagainya. Kemudian penggelapan yang kedua, yang penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau seorang selain pegawai negeri ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Nah, di sini pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Nah, ini juga termasuk bentuk dalam penggelapan dalam jabatan, korupsi yang kedua. Yang ketiga, bentuk korupsi yang perbuatan curang. Di sini pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah dialah yang mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Jadi dipotong misalnya, ada bantuan sosial dipotong gitu ya, itu termasuk perbuatan curang. Kemudian suap menyuap. Bentuk korupsi yang berikutnya adalah suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Bikin SIM, nyuap misalnya, itu juga termasuk. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya. Memberi hadiah misalnya, atau memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Ya, misalkan memberi parsel lebaran dan sebagainya. Yang berikutnya, nilai kejujuran. Nilai kejujuran di dalam kampus contohnya bisa diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memasukkan nilai. Kalau memasukkan nilai mungkin di BSI susah ya. Tapi misalkan tidak menyewa joki untuk mengerjakan ujian online, ya. Atau mulai dari tugas saja, tugas tidak mencontek teman, tapi benar-benar mengerjakan sendiri. Karena orang yang mencontek biasanya akan mengalami kerugian sendiri karena dia tidak bisa menakar kekuatannya sendiri. Orang-orang yang mencontek adalah orang-orang yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, nggak pede, ya. Dan nilai kejujuran juga bisa diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan. Misalnya ketika buat LPJ, itu LPPJ kegiatannya adalah dibuat dengan sejujur-jujurnya, tidak dilebih-lebihkan nilainya. Itu juga termasuk nilai kejujuran. Nah, itu adalah dua nilai kejujuran yang bisa kita terapkan di kampus.
Berikutnya, setelah nilai kejujuran, kita juga akan belajar namanya kepedulian. Rasa kepedulian seorang mahasiswa bisa ditumbuhkan sejak berada di kampus. Contohnya, ada proses belajar mengajar di kampus terhadap pengelolaan sumber daya di kampus serta berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan juga kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Contohnya ketika kalian riset, itu juga termasuk, atau magang, itu juga termasuk bentuk dari kepedulian menerapkan ilmu yang sudah kalian miliki misalnya. Kemudian kemandirian, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain ya. Kalau kita masih bergantung dengan orang lain, biasanya kita juga tidak bisa mengatur hidup orang lain. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Contoh kecilnya adalah tugas. Kerjakan dengan eh, apa namanya kebiasaan sendiri dengan kalian sendiri, dan itu adalah suatu bentuk tanggung jawab. Kedisiplinan, ini manfaat dari hidup yang disiplin adalah bisa mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien, membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Mengerjakan tugas tepat waktu, absensi tepat waktu, itu juga termasuk salah satu dasar dari kedisiplinan. Kemudian ada tanggung jawab. Mahasiswa yang bisa diberikan tanggung jawab yang kecil, bisa melaksanakannya, maka biasanya nanti di kehidupan realnya dia juga bisa bertanggung jawab ya. Dan orang yang bertanggung jawab biasanya mudah dipercaya oleh orang lain. Kemudian kerja keras, ini adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi, karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan kepercayaan, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kalau kita pesimis, maka kita tidak biasanya ya males-malesan mengerjakan sesuatu. Nggak usah belajar lah, nanti paling nilai saya jelek misalnya. Harusnya bekerja keras terlebih dahulu. Kemudian kesederhanaan, di sini menerapkan prinsip hidup sederhana, memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana bisa mengatasi masalah kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan juga sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. Secukupnya saja. Kalau sesuatu yang tidak kita butuhkan, ya tidak usah diprioritaskan gitu. Yang diprioritaskan adalah yang menjadi kebutuhan. Kemudian keberanian, nilai keberanian bisa dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan juga di luar kampus. Bisa diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan juga membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada nilai keadilan, ini bisa dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Bisa diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi. Jangan ada yang berprestasi langsung dijulitin, misalkan paling dia nyontek atau sebagainya. Kemudian memberi saran, perbaikan, dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi. Jangan juga dibully. Tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial ya. Jangan demi konten TikTok ataupun konten misalkan IG kemudian membuat membuli orang, kemudian melevel-levelkan orang berdasarkan misalkan materi. Itu kan sekarang lagi banyak seperti itu ya. Kemudian strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi, di sini yang pertama adalah sudah dibentuk sebenarnya lembaga anti korupsi, cuma belum efektif. Kemudian pencegahan korupsi di sektor publik, contohnya tadi ya, tidak membiasakan diri menganggap bahwa korupsi adalah suatu ya udahlah semuanya melakukan korupsi maka kita maklumi itu juga sebenarnya adalah suatu kesalahan. Pencegahan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat, contohnya sekarang ada omnibus law ya, di situ bisa melaporkan jika terjadi ada sesuatu yang salah, bisa dilaporkan dan kemudian nanti bisa ditangani di sana.
Kemudian ada yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, contohnya undang-undang misalkan atau perpres ya. Cuma ini juga masih belum efektif. Ada monitoring dan evaluasi, kemudian juga ada kerjasama dengan internasional terkait dengan penanggulangan korupsi. Kemudian dari mahasiswa, pertama adalah dari segi plagiarisme. Plagiat terjadi ketika penulis menggunakan karya orang lain tanpa menyatakan berhutang budi dengan cara yang benar. Berhutang budi adalah contohnya adalah mencantumkan sumber, ya, itu adalah berhutang budi. Plagiat bisa disengaja atau tidak disengaja karena tidak memahami bagaimana cara menyatakannya. Disengaja atau tidak disengaja, plagiat adalah suatu kejahatan. Sanksi plagiat di sini bisa dicabut gelarnya, bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, ini adalah untuk di kalangan akademisi. Kemudian di BSI juga sudah ada edaran tentang gratifikasi, yaitu mahasiswa dilarang melakukan gratifikasi dalam bentuk memberikan uang, pemberian hadiah atau kenang-kenangan kepada pimpinan, dosen pembimbing, asisten pembimbing, penguji, staf pengajar, dan administrasi. Sanksinya bisa melakukan pemberhentian proses bimbingan sampai 2 periode bila gratifikasi dilakukan antara proses bimbingan hingga pengesahan, atau bila diberikan setelah sidang berlalu maka bisa terjadi penundaan wisuda. Ini aturan yang ada di BSI kalau sampai dilaporkan. Nah, itu sudah beberapa poin tentang pendidikan tentang anti korupsi yang ada di negara kita dan juga di sekitar kampus. Nah, ini adalah beberapa syarat bimbingan tugas akhir. Contohnya dalam mengajukan penulisan dan bimbingan tugas akhir, yang pertama adalah menyelesaikan kegiatan perkuliahan minimal 5 semester. Kemudian pada semester 6 jumlah SKS yang telah dicapai adalah lebih dari 100, IPK-nya lebih dari 2 dan tidak ada nilai E. Kemudian telah lulus 4 mata kuliah unggulan, terdaftar pada semester yang bersangkutan dan tidak sedang cuti akademik. Kemudian juga di sini ada membayar biaya bimbingan tugas akhir. Itu adalah syarat untuk mengajukan bimbingan tugas akhir. Peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa yang pertama, dalam kebangkitan nasional tahun 1908 ada di Sumpah Pemuda, ada di Proklamasi Kemerdekaan, kemudian lahirnya Orde Baru, dan juga sampai dengan reformasi tahun 1998. Itu termasuk peran pemuda, yaitu peran mahasiswa ya, karena mahasiswa yang menggerakkan waktu itu demo besar-besaran di tahun reformasi tahun 1998. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam peristiwa tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan juga idealisme yang mereka miliki. Dulu dan sekarang memang mungkin punya punya ciri khas yang berbeda. Kalau sekarang kebanyakan yang ikut demo, ada juga ternyata ibu baru tahu bahwa ikut demo untuk mendapatkan konten IG misalnya. Ya, itu sebenarnya tujuan-tujuan yang salah ya, cuma mungkin memang zaman sekarang seperti itu musimnya, dan banyak yang melakukan hal-hal seperti itu, tidak tahu esensi demonya apa, tetapi ikut demo hanya untuk misalkan IG story, untuk update IG story atau update TikTok dan lain sebagainya. Itu pasti adalah suatu hal yang salah. Jika memang ingin menyuarakan pendapat, ingin menjadi motor penggerak, maka harus benar-benar tahu isunya seperti apa, pahami dulu, baru ikut bergerak. Jangan hanya sebagai pengekor, apalagi mengekor dan kemudian hanya untuk membuat konten-konten di media sosial sendiri secara pribadi. Nah, peran mahasiswa lainnya adalah memiliki akhlak intelektualitasnya, jiwa muda, dan juga idealisme. Nah, ini bisa mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Nih, keterlibatannya bisa dari lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, tingkat lokal, dan juga nasional. Oke, sekian dari Ibu untuk pendidikan anti korupsi.